Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safwan Sabir dari Prodi Teknik Elektronik Tenas dengan NRP 11 2024 009. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas besar dasar telekomunikasi saya yang berjudul jenis-jenis sinyal dalam telekomunikasi dan contohnya, yang diberikan dan dibimbing langsung oleh Bapak Insinyur Rustam Aji MT. Nah, mungkin pertama-tama saya akan menjelaskan dulu kenapa saya memilih judul ini untuk dipresentasikan. Di era teknologi yang sangat berkembang ini, saya melihat teknologi komunikasi itu sangat berkembang ya, sangat pesat berkembangnya. Mulai dari handphone, mungkin dari cara kita berbicara lewat WhatsApp, cara kita bermain internet, cara kita bermain media sosial, itu semua adalah contoh perkembangan teknologi komunikasi saat ini. Tetapi banyak dari mereka yang memakai teknologi ini tidak mengetahui apa itu satu konsep dasar dari teknologi ini yang sangat penting, yaitu sinyal. Jikalau tidak ada sinyal, mungkin teknologi ini tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik. Nah, tapi sayangnya masih banyak anak muda yang mungkin hanya memanfaatkan teknologinya saja tanpa mengetahui dasar dari teknologi tersebut, yaitu sinyal. Maka dari itu, saya memilih judul ini untuk dipresentasikan dengan harapan lebih banyak orang yang mengerti tentang apa itu sinyal. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita harus tahu dulu apa sih sinyal itu. Nah, secara gampang ya, sinyal itu merupakan besaran fisik yang berubah terhadap waktu dan berfungsi untuk mengirimkan informasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Tanpa adanya sinyal, kita tuh nggak mungkin chatan, kita nggak mungkin teleponan, mungkin kita nggak mungkin eh, berada di sebuah internet lah gitu. Nah, sinyal juga bisa dibagi ke beberapa karakteristik. Di antaranya berdasarkan waktu, berdasarkan amplitudo, dan juga berdasarkan sifatnya. Dalam pembahasan sinyal sistem, sinyal umumnya dikelompokkan menjadi 6. Ada sinyal analog dan sinyal digital, sinyal deterministik, dan juga sinyal acak, dan juga sinyal energi dan sinyal daya. Nah, pada slide selanjutnya kita akan membahas keenam sinyal itu masing-masing dari sinyal analog dan digital. Kita juga akan menyebutkan contoh dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, mungkin kita mulai dari sinyal analog dulu ya. Sinyal analog itu apa sih, Kak? Gitu. Sinyal analog adalah sinyal yang bersifat kontinu, baik terhadap waktu maupun amplitudo. Artinya perubahan nilai sinyal secara bertahap tidak terputus-putus. Contoh bentuk sinyal analog yang paling umum adalah sinyal sinusoidal. Sinyal yang bergelombang, teman-teman, kalau kalian tahu ya. Nah, untuk persamaannya, sinyal analog tuh bisa dilihat seperti rumus yang di samping, di mana X dalam kurung T dilambangkan sebagai sinyal analog, A sebagai amplitudo, W sebagai frekuensi sudut, dan juga theta sebagai fase ya teman-teman. Nah, mungkin aku punya beberapa eh, penerapan sinyal analog di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada di barang-barang sekitar kita yang bersifat seperti sinyal analog. Mungkin seperti contohnya termometer raksa yang perubahan suhunya bersifat kontinu mengikuti suhu di ruangan tersebut. Juga ada spirometer mobil analog yang menunjukkan perubahan kecepatan secara bertahap, gak langsung kayak ganti gitu sih angkanya, gak kayak digital ya teman-teman. Dan juga ada jam tangan analog yang pergerakan jarumnya menggambarkan aliran waktu secara kontinu, gak kayak jam tangan digital. Jam tangan digital kan kalau misalnya ganti menit langsung ganti ya, ini kan jamnya harus gerak dulu, muter gitu ya teman-teman. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa sinyal analog itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, buat teman-teman yang bingung bentuknya kayak gimana sih emang, Kak, si analog tuh. Nah, bentuk grafik itu kayak gini ya, teman-teman. Bentuknya tuh kayak bergelombang. Itu namanya sinyal sinusoidal, teman-teman. Bergelombang dan juga kontinu. Jadi eh sinyal sinusoidal tuh bakal terus berjalan, tapi dia tuh bentuknya nggak pasti. Mungkin tiba-tiba ada yang berubah, tergantung kondisinya lah. Gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke sinyal digital. Apa sih sinyal digital sama sinyal analog tuh apa bedanya, Kak? Gitu. Berbeda dengan sinyal analog, sinyal digital bersifat diskrit atau putus-putus. Sinyal ini biasanya dipresentasikan dalam bentuk bilangan biner, yaitu 0 dan juga 1. Keunggulan sinyal digital adalah lebih tahan terhadap noise atau gangguan ya, mudah disimpan, mudah diproses, dan juga menggunakan sistem komputer. Sinyal digital diperoleh dari sinyal analog melalui proses sampling, kuantitasi, dan juga pengkodaan dengan syarat memenuhi teorema Nyquist. Nah, apa sih teorema Nyquist tuh?
Jadi intinya teori Nyquist itu bilang kalau frekuensi sampling minimal 2 kali frekuensi tertinggi sinyal agar bisa direkonstruksi dengan sempurna. Jadi gitu teman-teman teori Nyquist tuh. Nah, contoh-contoh penerapan sinyal digital di kehidupan kita sekarang banyak banget teman-teman. Soalnya sekarang udah hampir semuanya digital. Udah jam tangan digital yang tadi aku sebutin, TV juga digital sekarang. Sistem kendali digital pada AC, mobil, smart home, banyak ya teman-teman contohnya tuh. Mungkin aku bakal jelasin satu aja. Kayak tadi aku bilang speedometer mobil yang udah digital. Itu langsung berubah kan. Kalau misalnya kita naik 1 km, angka itu langsung berubah. Gak muter dulu kayak jarum. Nggak pelan-pelan langsung berubah gitu. Secara langsung gitu. Tuh teman-teman bedanya. Nah, bisa lihat teman-teman, grafik di samping itu adalah grafik sinyal digital. Beda banget kan sama sinyal analog. Kalau sinyal analog tuh tadi pakai grafik sinusoidal, dia bergelombang. Kalau sinyal digital tuh karena dia diskrit, jadi bentuknya kotak-kotak, teman-teman. Nah, teman-teman, sinyal selanjutnya yang akan kita bahas adalah sinyal energi. Namanya aneh banget kan sinyal energi. Apa sih sinyal energi itu? Sinyal energi adalah sinyal yang memiliki energi total terbatas, tetapi daerah teratanya sama dengan nol. Artinya, sinyal ini akan aktif dalam waktu tertentu dan tidak berlangsung secara terus dan menerus, seperti sinyal analog yang tadi yang kontinu ya, teman-teman. Nah, mungkin sinyal energi itu contoh penerapan sehari-harinya ada di kalau kita tepuk tangan, lampu flash atau kamera HP kita, sinyal dari remote TV yang hanya sesaat gitu teman-teman. Semua contoh tersebut yang tadi aku sebutin hanya muncul sesaat dan memiliki energi terbatas. Nah, selanjutnya kita akan membahas sinyal daya. Namanya tetap aneh ya kayak sinyal energi, tapi sinyal daya ini adalah sinyal kebalikan dari sinyal energi tadi, dikarenakan di sinyal ini dia punya energi tak terhingga, tetapi daerah tatanya terbatas. Kebalik ya sama sinyal energi. Terus, sinyal daya biasanya berlangsung terus-menerus dalam waktu yang sangat lama, sehingga analisisnya lebih difokuskan kepada daerah rata. Beda banget kan sama sinyal energi. Nah, mungkin buat contoh penerapan sinyal daya di kehidupan kita sehari-hari, mungkin ada tegangan listrik AC di rumah, gelombang suara dari speaker atau dari speaker HP, atau dari speaker radio, speaker apa aja, dari sinyal radio, sinyal HP, atau sinyal wifi, selama mereka aktif, selama mereka nyala gitu ya teman-teman, sinyal bakal terus ada dan memiliki daerah rata tertentu. Nah, sekarang kita lanjut ke sinyal yang namanya agak susah nih teman-teman, yaitu ada sinyal deterministik. Sinyal deterministik ini adalah sinyal yang amplitudonya dapat diprediksi dengan pasti pada setiap waktu. Sinyal ini mengikuti pola yang jelas dan dapat dinyatakan dengan persamaan matematika. Karena sifatnya teratur, sinyal deterministik mulai dianalisis. Nah, buat apa yang tahu, persamaannya kayak gimana sih kak bentuknya? Nah, bisa dilihat di kotak biru ini. Ini ada rumus dan itu adalah persamaan dari sinyal deterministik, di mana nilai sinyal X dalam kurung T sepenuhnya dinyatakan dengan fungsi waktu T. Selama fungsi F dalam kurung T diketahui, maka nilai sinyal pada waktu kapanpun bisa dihitung dengan pasti dan juga akurat ya teman-teman. Nah, mungkin untuk contoh penerapan sinyal deterministik di kegiatan kita sehari-hari ini adalah lampu lalu lintas, alarm jam, dan juga tegangan listrik AC, di mana contoh tersebut memiliki pola yang tetap dan bisa kita prediksi. Kalau kita nyalain alarm, kita bisa tahu kan, oh bakal nyala jam 5, oh bakal nyala jam 7 gitu kan. Nah, buat yang pengen tahu nih, pengen lihat gitu sinyal deterministik itu bentuknya kayak gimana sih kalau di grafik, bentuknya kayak gini ya teman-teman. Nah, ini aku buat di MATLAB. Sinyal selanjutnya yang kita bahas adalah sinyal acak. Sinyal acak adalah sinyal yang tidak dapat diprediksi secara pasti ya teman-teman. Jadi itu ya kenapa namanya sinyal acak, bukan sinyalnya acak-acakan. Nah, meskipun pola umumnya bisa diamati, analisis sinyal ini memerlukan pendekatan probabilitas atau statistik ya teman-teman. Jadi ribet lah ini buat analisis si sinyal ini tuh. Nah, untuk contoh penerapan kegiatan sehari-harinya ada di noise pada siaran radio. Jadi kalau misalnya kita dengar radio tiba-tiba bersuara aneh, itu namanya noise ya teman-teman. Itu termasuk ke dalam contoh kehidupan sehari-hari di sinyal acak ini. Dan juga ada perubahan harga saham, intensitas hujan per menit. Ketiga contoh ini menunjukkan sifat yang tidak menentu ya teman-teman. Jadi kan kalau kita misalnya beli saham nih, kita nggak tahu kan dia bakal naik atau bakal turun, kita nggak tahu kan. Nah itu kenapa bisa masuk ke penerapan sinyal acak. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, sinyal acak tuh emang ternyata acak-acakan gitu di grafiknya juga. Cuman
bukan karena grafiknya acak-acakan ya teman-teman, karena tadi yang kita lihat lagi kalau analisisnya tuh susah dan ribet gitu ya teman-teman. Nah, kalian penasaran nggak sih apa itu peran sinyal di dalam telekomunikasi? Nah, dalam sistem telekomunikasi, sinyal berperan sebagai pembawa informasi dari sumber ke penerima, di mana sinyal akan dimodulasikan, dikirim melalui channel, dan juga dimodulasikan di sisi penerima. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu teman-teman, kalau kalian ngirim WA, atau mungkin kalian like video TikTok aja, nah nanti si kreatornya dapat notifikasi kan. Nah, itu tuh kalian udah kirim sinyal dari si pengirim ke penerima, gitu. Nah, nggak kerasa ya teman-teman, kita nyampe di akhir video aja nih. Sebagai kesimpulan, sinyal merupakan komponen utama dalam sistem telekomunikasi ya teman-teman. Sinyal memiliki berbagai jenis dan juga berbagai karakteristik dan juga fungsi yang berbeda-beda ya teman-teman. Seperti sinyal analog dan sinyal digital, sinyal energi dan juga sinyal daya, sinyal deterministik dan juga sinyal acak. Pemahaman terhadap jenis-jenis sinyal ini sangat penting ya teman-teman, sebagai dasar dalam mempelajari sistem komunikasi dan teknologi modern. Nah, buatnya penasaran saya dapat materinya dari mana, saya mendapatkan materi-materi untuk PPT ini dapat dari artikel, jurnal, dan juga beberapa buku ya teman-teman, yang sudah saya cantumkan link untuk referensi saya di daftar referensi ini. Dan juga untuk teman-teman yang pingin langsung cek linknya, bisa langsung cek deskripsi video ini ya teman-teman. Dan untuk pembuatan grafik, saya memakai MATLAB online di web dengan akun saya sendiri dan juga saya yang buat sendiri. Nah, buat teman-teman yang udah dengerin saya ngomong dari awal sampai akhir, terima kasih banyak teman-teman. Semoga informasi yang saya sampaikan benar dan juga bermanfaat ya teman-teman. Saya Safwan Sabir, izin undur diri dari video ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.